Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Matematika bersama saya Retno. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagian terakhir dari subbab penyajian data, yaitu tentang frekuensi kumulatif, dan nanti dilanjutkan dengan pembahasan tentang logif. Nah, frekuensi kumulatif ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana nilai frekuensinya diperoleh dari frekuensi yang ada sebelumnya, kemudian ditambahkan frekuensi demi frekuensi. Nah, frekuensi kumulatif ini nanti ada dua. Yang pertama adalah frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang dari biasanya disimbolkan dengan FK seperti ini. Nah, ini kurang dari. Nah, kenapa disebut kurang dari? Karena cara mencarinya yaitu kurang dari tepi atasnya. Nah, jadi yang menjadi patokannya adalah nilai tepi atas. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Nah, di sini saya berikan tabel distribusi frekuensi yang terdiri aslinya hanya dua kolom ya, jadi kolom nilai dan kolom frekuensi. Kemudian karena kita mau mencari frekuensi kumulatif yang kurang dari, nah kurang dari tepi atas, sehingga kita tambahkan kolom untuk tepi atas. Nah, kemudian baru kita tambahkan kolom untuk nilai frekuensi kumulatif yang kurang dari. Nah, langkah pertama kita cari dulu tepi atas dari masing-masing kelas. Tepi atas seperti sudah kita pelajari, nilainya dari batas atas ditambah 0,5, sehingga di sini kita punya 60,5, kemudian dari sini 70,5, kelas ketiga 80,5, kelas keempat 90,5, dan terakhir 100,5. Nah, langkah berikutnya yaitu dengan mengisi nilai frekuensi kumulatif yang kurang dari tepi atas di sini. Maksudnya seperti apa? Nah, kalian lihat tepi atas di sini adalah 60,5. Kalian disuruh mencari berapa banyak frekuensi yang nilainya kurang dari 60,5. Nah, kalau kalian perhatikan di interval pertama ini paling banyak kan 60. Jadi banyak frekuensi yang kurang dari 60,5 pasti hanya ini. Hanya di kelas pertama, sehingga jumlahnya di sini 4. Nah, ini untuk kelas pertama. Kemudian untuk kelas kedua, banyaknya frekuensi yang kurang dari 70,5 atau banyaknya nilai yang kurang dari 70,5. Nah, 70,5 itu berarti nilai di interval kedua ini masuk, sehingga total frekuensinya adalah kelas pertama dan kelas kedua. Sehingga kalau dijumlah hasilnya adalah 4 ditambah 13, ketemu 17. Nah, seperti ini untuk frekuensi di kelas kedua. Kemudian frekuensi kumulatif kelas ketiga, nilai yang kurang dari 80,5 berarti ada di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Sehingga 3 kelas ini ditotal semua. Yang 2 tadi kan sudah ketemu 17, sehingga kelas ketiganya berarti 17 ditambah 21. Diperoleh nilai 38. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kelas keempat, caranya sama ya, sehingga total frekuensi yang kurang dari 90,5 berarti dari kelas pertama sampai kelas keempat, sehingga dari sini 38 ditambahkan 11, ketemunya adalah 49. Nah, terakhir total frekuensi yang nilainya kurang dari 100,5. Nah, otomatis semua nilai di sini pasti kurang dari 100,5, sehingga frekuensi kumulatif di kelas terakhir adalah kelas pertama dijumlah sampai kelas kelima, sehingga dari 49 ini ditambah dengan 7 ketemunya adalah 56. Nah, nilai terakhir di frekuensi kumulatif ini kalau kalian hitung pasti sama dengan jumlah frekuensi yang ada di soal. Nah, ini kalau kalian hitung ini jumlahnya pasti 56. Nah, nilai akhir di total frekuensi kumulatif ini dan nilai total frekuensi itu harus sama. Kalau nggak sama berarti ada salah perhitungan. Nah,
ini kolom terakhir ini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Jadi nilainya ini semakin naik ya. Nanti cara paling mudahnya kalau kalian sudah lebih paham ya, itu bisa dengan membuat, jadi tanpa melihat tepi atas ini, cara membuatnya kelas pertama itu pasti selalu sama dengan nilai frekuensi di kelas pertama yang di sini. Nah, setelah itu tinggal disilang, ini tambahkan ke sini. Kemudian hasilnya berapa, tulis di sini. Kemudian ini tambahkan ke sini, seperti itu. Hasilnya taruh sini, terus ini juga ditambah, dan seterusnya ini juga ditambah. Nah, sehingga diperoleh hasil akhir. Nah, seperti itu ya untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Yang berikutnya, kita akan mencari frekuensi kumulatif yang lebih dari. Ya, untuk frekuensi kumulatif yang kedua yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kenapa disebut frekuensi kumulatif lebih dari? Karena nanti perhitungannya yaitu dengan mencari frekuensi kumulatif yang lebih dari tepi bawahnya. Ya, jadi ada perbedaan sedikit ya dengan yang kurang dari. Kalau kurang dari itu tepi atas, kalau lebih dari itu tepi bawah. Nah, untuk contohnya seperti apa? Kalian perhatikan di tabel berikut ya. Ya, di sini sama seperti tadi, ada tabel distribusi frekuensi dengan kolom nilai dan kolom frekuensi. Nah, karena kita akan menentukan frekuensi kumulatif yang lebih dari, sehingga yang dipakai adalah nilai tepi bawah. Nah, kalau kita cari tepi bawah di kelas pertama, ini caranya sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Dari batas bawah ini, kalian kurangi 0,5, sehingga diperoleh 50,5. Nah, ini untuk tepi bawah kelas pertama. Untuk kelas kedua berarti 60,5, kelas ketiga berarti 70,5, kelas keempat 80,5, dan kelas terakhir 90,5. Nah, untuk menentukan FK lebih dari, caranya sama dengan tadi ya, yang FK kurang dari, kita cari nilai yang lebih dari tepi bawah ini. Jadi ada berapa nilai yang lebih dari 50,5. Nah, kalian lihat paling rendah ini 51, sehingga semua data di sini pasti lebih dari 50,5. Nah, karena totalnya kan kalian sudah hitung tadi ya, ini totalnya 56, jadi banyaknya nilai yang lebih dari tepi bawah ini pasti seluruhnya, atau kita tulis 56. Nah, kemudian di baris kedua banyaknya nilai yang lebih dari 60,5. Nah, kalian perhatikan di kelas pertama, ini terakhir kan 60, sehingga kelas pertama ini tidak termasuk lebih dari 60,5. Sehingga di baris kedua ini, dari 56 kita kurangi kelas pertama, 56 dikurangi 4, sehingga diperoleh 52. Nah, ini untuk baris kedua. Untuk FK di baris ketiga, nilai yang lebih dari 70,5 berarti hanya ada di kelas 3, 4, dan 5. Sehingga yang tadinya 52 berarti kita kurangi kelas kedua, 52 dikurangi 13, sehingga diperoleh 39. Nah, yang keempat sama ya caranya, banyaknya nilai yang lebih dari 80,5 berarti ada di kelas keempat dan kelima. Sehingga yang tadinya 39 kita kurangi lagi dengan 21, berarti 39 kurangi 21 ini diperoleh 18. Nah, terakhir karena kita cari nilai yang lebih dari 90,5 berarti hanya ada di kelas ke 5 ini, sehingga dari 18 kita kurangi 11, hasilnya adalah 7. Nah, nilai terakhir di sini harus sama dengan frekuensi di kelas yang terakhir, ini harus sama. Kalau nggak sama berarti ada selisih. Nah, nanti cara lebih mudahnya untuk menyusun FK yang lebih dari, yaitu dengan membuat dari bawah terlebih dahulu, yang 7 ini, yang ke bawah frekuensinya pasti sama. Kemudian ini nanti dijumlahnya ke sana. 7 tambah 11 jadi 18. 18 tambah 21 ketemu 39, 39 tambahkan 13 ketemu 52. Nah, dan terakhir ini 52 tambah 4 ketemu 56.
Nah, itu untuk menentukan frekuensi kumulatif yang lebih dari. Nah, dari dua tabel ini, kalau kalian cermati, frekuensi kumulatif yang kurang dari ini nilainya dari kecil ke besar, ya. Tapi kalau yang lebih dari ini dari besar ke kecil. Nah, kalian sudah bisa mengamati ya. Nah, setelah ini kalian pahami, bagian berikutnya kita akan membuat OGIF berdasarkan tabel frekuensi kumulatif ini. Nah, seperti apa untuk membuat OGIF? Kalian perhatikan penjelasan berikutnya ya. Ya, selanjutnya untuk membuat OGIF, nanti yang digunakan adalah nilai di tabel frekuensi kumulatif, baik yang kurang dari maupun yang lebih dari. Nah, kalau OGIF ini dibuat berdasarkan frekuensi kumulatif yang kurang dari, nanti ini disebutnya sebagai OGIF positif, ya. Ini adalah OGIF positif. Nah, tapi kalau OGIF yang dibuat berdasarkan tabel frekuensi yang lebih dari, nanti ini disebut dengan OGIF negatif. Nah, jadi kalau kumulatif ada dua, OGIF-nya juga ada dua, seperti itu ya. Nah, namun untuk penggambarannya nanti bisa di dalam satu diagram kita gambarkan langsung untuk OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, OGIF ini kita buat di sumbu X dan sumbu Y ya, jadi di koordinat kartesius. Di sini saya gambarkan, misalkan kita buat sumbu Y-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat juga untuk sumbu X-nya. Nah, pertama kita akan membuat OGIF yang positif dulu, ya. Nah, untuk OGIF positif, sumbu X-nya itu menunjukkan tepi atas, ya. Jadi di sini sumbu X di sini ini untuk tempatnya tepi atas, kemudian sumbu Y-nya ini untuk tempatnya frekuensi kumulatifnya. Nah, seperti ini. Nah, dari sini kita buat angka-angkanya ya. Nah, karena ini kan langsung 60,5, jadi boleh kita buat skala. Misal ini saya bagi sama rata ya, 2 petak 2 petak. Nah, nanti kita buat ini untuk titik-titik yang merupakan tepi atas kelas. Nah, tepi atas yang pertama dari OGIF positif ini yaitu 60,5, tapi nanti meletakkannya jangan langsung di titik yang pertama ini, tapi dikasih jeda di titik kedua meletakkannya. Nah, nanti manfaatnya buat apa? Nanti kita lihat setelah OGIF-nya terbentuk ya. Kemudian tepi atas kedua yaitu 70,5, seterusnya ada 80,5, kemudian ada 90,5, dan ada 100,5. Nah, ini adalah tepi atas kelasnya. Kemudian untuk frekuensinya, kalau kalian perhatikan, ini kan semakin naik ya. Paling besar itu di 56, sehingga di sumbu Y ini harus mencapai minimal sampai 56. Nah, kalau kalian buat satu persatu ini pasti akan terlalu panjang ya. Jadi ini juga dibuat skala. Misalkan ini jaraknya 2 petak. Nah, misalkan dibuat 10-10 itu boleh ya, atau 55 juga boleh. Yang penting sama ya jaraknya. Misal di sini saya contohkan dibuat skala 10. Nah, ini sampai 60 ya, karena 56 berarti sudah masuk di sini. Nah, langkah berikutnya untuk membuat OGIF ini, kalian buat titik koordinat yang merupakan pasangan dari tepi atas dan FK-nya. Contoh, di sini tepi atasnya 60,5, pasangannya 4. Sehingga kalau tepi atasnya 60,5, frekuensinya 4. 4 itu kan di bawahnya 5 sini ya. Nah, ini saya buat titik. Nah, ini bisa kasih keterangan frekuensinya adalah 4. Nah, ini titik yang pertama. Kemudian titik kedua, ini adalah tepi atas 70,5, frekuensinya 17. Sehingga untuk 70,5, ini nilainya di bawah 20. Nah, di sini misal ini frekuensi yang jumlahnya 17. Kemudian yang 80,5 ini kan 38 ya, sehingga kalau kita buat ini letaknya di bawah 40, misalnya ke sini. Nah, misal di sini ya.
Ini untuk 38. Kemudian yang keempat adalah 49. Sehingga kalau saya tempatkan di sini bawah 50 ya. Ini 49, yang terakhir adalah 56. Nah, ini berarti di sini. Nah, ini terakhir 56. Nah, ini titik-titik yang akan kita jadikan OGIF ya. Langkah berikutnya yaitu dengan menghubungkan titik-titik ini sehingga terbentuk kurva ya. Kita hubungkan mulai dari yang 4 ini. Menghubungkannya tidak boleh menggunakan penggaris ya. Jadi khusus OGIF ini dia kurvanya kurva halus. Nah, jadi tidak boleh menggunakan penggaris. Nah, seperti ini. Ya, mohon maaf kalau kurang rapi ya. Nah, ini bisa titiknya diperjelas lagi, nggak apa-apa ya. Nah, setelah kalian terbentuk kurva yang halus ini lengkung ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini kan titiknya masih di 4 pertamanya. Nah, biasanya OGIF itu dimulai dari titik yang paling awal yaitu titik 0. Nah, sehingga di sini tepi bawah ini perlu, tepi atas ini perlu kalian tambahkan nilainya. Sehingga kalau saya tambah sebelum 60,5 berarti di sini ada 50,5 ya. Jadi kita digunanya ya. Kenapa harus menambah satu titik sebelum 60,5. Nah, kalau kalian perhatikan kurva ini kurva naik ya. Nah, ini kurva naik ini yang disebut sebagai OGIF positif. Nah, ini saya kasih keterangan ini sebagai OGIF positif, OGIF ini ya. Nah, selanjutnya bedanya apa dengan yang OGIF negatif? Nah, kalau kalian perhatikan nanti angkanya itu mulai dari besar ke kecil ya, karena berdasarkan tampil frekuensi yang lebih dari, sehingga nanti kurvanya kebalikannya ini. Dia kurvanya akan turun. Nah, kita coba ya. Untuk OGIF yang negatif, ini nilai di sumbu X adalah nilai tepi bawah. Nah, ini boleh saya tambahkan tepi bawah. Seperti ini ya. Kemudian untuk titiknya, ini saya tandai dengan warna yang berbeda ya, kayak warna merah. Untuk tepi bawah 50,5, nah ini berarti ini dipakai ya titiknya. Tingginya itu 56, sehingga ini dari yang pertama udah tinggi di sini ya, 56. Nah, ini kalau mau lurus harus penggaris ya di sini ya biar rapi. Nah, ini besarnya 56. Kemudian di tepi bawah yang 60,5 besarnya adalah 52, sehingga ini masih berdekatan di sini ya. Nah, ini nggak sama kan dengan yang ini. Ya, ini 52. Nah, kemudian untuk tepi bawah yang 70 ini besarnya 39. Nah, ini 38 segini, berarti ke 9 agak naik sedikit. Nah, ini 39. Kemudian yang 80,5 itu 18 ya. Sehingga ini lebih dari 17 yang sebelahnya ini. Nah, ini naik dikit lah di sini lah ya. Ini 18. Kemudian tepi bawah yang terakhir yang 90,5 ini besarnya 7. Nah, berarti di atas ini sedikit ya. Nah, ini 7 besarnya. Nah, kemudian yang 100,5 kan tidak ada di sini. Nah, berarti kita buat ke 0 lagi ya. Jadi ini grafiknya turun sampai ke 0. Nah, setelah ketemu titiknya, langkah berikutnya sama dengan OGIF yang positif tadi, kita hubungkan ini. Saya buat dari sini ya biar lebih enak. Nah, kalian semoga ini rapi ya. Mohon maaf kalau nanti tidak rapi ya gambarkannya. Nah, seperti ini untuk OGIF yang negatif ya, ini OGIF negatif. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kurvanya turun ya. Kalau OGIF positif tadi kurvanya naik. Nah, ini saya kasih keterangan, yang merah ini adalah OGIF yang negatif. Nah, demikian penjelasan saya kali ini tentang frekuensi kumulatif dan OGIF. Semoga kalian semua bisa paham ya. Kalau ada yang kurang paham silahkan bisa komen. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, sehingga saya jadi semangat untuk membuat video-video berikutnya. Ya, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.